Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak, Ibu dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan kelas G182. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Pigereta, Adian Fauzian, Safira Kartika, Adinda Novaliza, Julian Christian, Alivia Anindita akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu Project Citizen yang berjudul Peran Negara terhadap Rakyat dan Peran Anggota Kelompok terhadap Negara. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Pigereta. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membahas tentang bab pendahuluan. Latar belakang terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain. Hal ini karena potensinya yang besar, dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya, ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi dari dalam juga. Terbukti setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang ideologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya Negara Kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai. Sejak merdeka, negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis. Ya, yang selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Adapun maksud dan tujuan dalam pembuatan makalah ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan wawasan agar kita dapat memahami dan mengetahui apa pengertian dari kewarganegaraan, serta memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Yang pertama ada apakah pengertian dari kewarganegaraan. Yang kedua, apakah asas dan unsur dari kewarganegaraan. Yang ketiga, apakah tugas dan kewajiban warga negara serta pemerintah. Yang keempat, apa yang sudah diberikan negara terhadap rakyat. Dan yang terakhir, apa yang sudah anggota kelompok berikan kepada negara. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Adian. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk yang pembahasan selanjutnya adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka ini kami membagi beberapa sebab. Yang pertama yaitu pengertian kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan ialah setiap orang yang menurut Undang-Undang Kewarganegaraan termasuk warga negara. Berdasarkan pada UUD 1945 pasal 26 dinyatakan sebagai warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, seseorang dapat menjadi kewarganegaraan negara Indonesia karena faktor-faktor seperti berikut. Yang pertama adalah karena kelahiran. Yang kedua karena pengangkatan. Yang ketiga karena dikabulkannya permohonan. Yang keempat karena perwarganegaraan. Yang kelima karena perkawinan. Yang kelima karena turut ayah dan atau ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adinda. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu nomor 3. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Adapun bukti menjadi warga negara adalah sebagai berikut. A. Akta kelahiran. B. Surat bukti kewarganegaraan atau kutipan pernyataan sah, buku catatan pengangkatan anak asing. C. Surat bukti kewarganegaraan atau petikan keputusan presiden karena permohonan atau pewarganegaraan. Dan yang terakhir yaitu surat bukti kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu pewarganegaraan.
Kewarganegaraan di sini dibedakan menjadi dua, yakni kewarganegaraan aktif dan kewarganegaraan pasif. Untuk kewarganegaraan aktif sendiri, yaitu seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Next. Yang kedua yaitu kewarganegaraan pasif. Seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi atau menolak pewarganegaraan. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mbak Safira. Untuk 2.2 asas dan unsur kewarganegaraan. A. Asas kewarganegaraan. Ada dua macam sisi asas kewarganegaraan, yaitu satu dari sisi kelahiran. Ada ius soli dan ius sanguinis. Ius soli adalah pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. Yang kedua ada ius sanguinis berdasarkan darah atau keturunan. Dua, dari sisi perkawinan. Asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat serta paradigma keluarga sebagai inti masyarakat yang tidak terpecah dan paradigma kesamaan kedudukan suami istri. B. Unsur kewarganegaraan. Unsur yang menentukan kewarganegaraan ada dua, yaitu unsur daerah keturunan atau ius sanguinis. Kedua ada unsur daerah tempat kelahiran, yaitu ius soli. 2.3 Peranan rakyat terhadap negara. Hal yang telah ditetapkan negara kepada rakyat salah satunya yaitu 1. Hak mendapat persamaan kedudukan di dalam hukum pasal 27 ayat 1. 2. Hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak pasal 27 ayat 2. Ketiga, hak kemerdekaan untuk berserikat dan berpendapat pasal 28. 4. Hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan pasal 29. Dan yang kelima ada hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak pasal 31. 2.4 Peranan anggota kelompok terhadap negara. Ada 1. Social control, 2. Moral force, 3. Agent of change, 4. Penjaga nilai, dan 5. Penerus bangsa. Untuk bab selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Julian. 2.5 Tugas dan kewajiban warga negara serta pemerintah. A. Tugas dan kewajiban warga negara. 1. Membela negara dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. 2. Mendahulukan kepentingan negara atau umum daripada kepentingan pribadi. 3. Kewajiban untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban nasional. 4. Hak untuk mendapat perlindungan atas diri dan harta benda. 5. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. B. Tugas dan kewajiban pemerintah. 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Menghormati dan melindungi hak asasi warga negara. 3. Menegakkan hukum atau perundang-undangan dan keadilan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Sikap pemimpin dan menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangan. 5. Berani membela kebenaran dan keadilan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk yang selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini. Setelah kita pelajari makalah ini, dapat kita simpulkan bahwa kewarganegaraan merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap warga negara. Ini dikarenakan dengan pemahaman kewarganegaraan yang baik, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi tentram dan jelas. Dan kita sebagai warga negara yang harus bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, hendaknya kita harus berusaha meningkatkan pengalaman prinsip serta nilai-nilai luhur bangsa, terutama memahami manusia yang pada dasarnya memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, agar tercipta suatu keadilan dalam kehidupan bernegara. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.